Halo guys, buat kamu yang berencana mau ganti HP di harga 3 jutaan untuk jangka panjang, selamat karena kamu udah berada di video yang tepat. Panjangnya umur sebuah HP bisa difaktori dari spesifikasinya yang bagus untuk menjalankan aplikasi-aplikasi terbaru. Salah satu syarat lancarnya multitasking sebuah HP adalah RAM yang besar dan memori internal yang memadai. Apalagi makin kesini aplikasi-aplikasi terus mengalami update yang berdampak pada semakin berat aplikasi tersebut. Oleh karena itu di video kali ini STechIn telah buatkan 7 rekomendasi HP 3 jutaan RAM 8/256GB terbaik dan worth it dibeli untuk saat ini. Yang pertama, Poco X5 5G. Poco X5 membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Spesifikasi Poco X5 5G disempurnakan oleh prosesor Snapdragon 695, salah satu prosesor 5G kelas menengah yang punya performa mumpuni untuk aktivitas harian termasuk juga bermain game. Chipset itu nantinya bersanding dengan RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Dynamic RAM Expansion yang digunakan pun mampu memberikan ruang RAM tambahan sehingga totalnya bisa menjadi 13GB yang cocok untuk kamu yang membutuhkan banyak aplikasi. Soal performa gamingnya udah cukup mumpuni, yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40 FPS tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi mencapai Full HD Plus dan refresh rate hingga 120Hz. Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang. Untuk mendukung semuanya, Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendapat dukungan fast charging dengan kecepatan 33 Watt. Dengan pengisian daya segini bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Lalu HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP53 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Namun untuk hal yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah soal speakernya yang masih mono dan perekaman videonya yang belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik jangan lupa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Infinix Zero 30. Salah satu HP terbaru dari Infinix ini hadir dengan harga 3 jutaan kecil, tapi mampu menawarkan desain premium kelas atas dengan layar lengkung berukuran 6,78 inci. Panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD+. Tingkat kecerahan hingga 950 nits dan ada pelindung Gorilla Glass 5 serta mendukung refresh rate 120Hz. Selain punya kualitas layar yang cakep, HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP54 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Hal lain yang menjadi nilai jualnya adalah bagian kamera, yang mana untuk kamera depannya beresolusi 50 megapiksel yang mendukung perekaman video hingga resolusi 2K 30 fps. Sementara di bagian belakang terdapat kamera utama 108 megapiksel, ditemani dua kamera tambahan yang masing-masing 2 megapiksel. Infinix Zero 30 ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 dengan sokongan RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. HP ini juga punya fitur RAM tambahan yang bisa ditambah hingga 8GB lagi, sehingga bisa membantu kinerja bermultitasking dengan lebih baik lagi. Untuk baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi supercharging 45 Watt yang dapat mengisi daya dari 1% hingga 100% dalam waktu 53 menit aja. Asiknya lagi, HP ini juga udah punya fitur bypass charging yang akan bisa mengantisipasi HP ini dari panas saat main game sambil ngecas. Sedangkan yang mesti diperhatikan dari HP berbodi tipis ini adalah tidak adanya jack audio 3,5 mm dan tidak ada slot untuk kartu SD. Kamu bisa cek link pembeliannya di deskripsi dan berikut ini harganya. Yang ketiga, Samsung Galaxy A15 5G. Ini adalah HP pertama Samsung rilisan resmi Indonesia di tahun 2024 dan kebetulan cukup menarik karena membawa cukup banyak peningkatan spesifikasi dibandingkan pendahulunya.
Sebut aja dari sektor performa pakai chipset terbaru MediaTek Dimensity 6100 Plus yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan storage luas dengan kapasitas 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu di bagian layar juga udah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten. Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Untuk kebutuhan selfie dan video call ada kamera depan 13 megapiksel yang mampu menghasilkan video resolusi 1080p 30 fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Sementara untuk daya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 Watt dan sangat cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi. Beberapa fitur lain yang dimilikinya adalah NFC dan gyroscope yang udah hardware. Namun yang jadi nilai minus dari HP ini adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Vivo V27e. Saat awal rilis Maret lalu harga Vivo V27e dibanderol 4 jutaan, namun kini banyak pedagang yang memasarkan HP Vivo terbaru ini di kisaran harga 3,2 jutaan aja. Dengan harga segitu tentunya membuat HP ini terasa worth it untuk jadi pilihan karena punya kualitas yang cukup mumpuni. Layarnya AMOLED berukuran 6,62 inci dengan tingkat resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz untuk menjamin layar jernih serta pergerakan yang mulus. Di sisi fotografi sendiri ada 3 kamera belakang yang siap digunakan masing-masing terdiri dari lensa utama 64 megapiksel, bokeh 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sedangkan di depan ada kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Dan yang cukup menarik tentu ada pada kamera utamanya yang mana udah dibekali fitur OIS untuk video yang stabil minim gempa bumi. Bahkan perekaman videonya juga udah mendukung resolusi 1080p 60 fps. Vivo V27e bisa juga dimaksimalkan untuk gaming berkat penggunaan prosesor MediaTek Helio G99 yang cukup oke untuk memainkan beberapa game dengan grafis tinggi. Sebagai dukungan ada 2 varian memori yang bisa dipilih, yaitu RAM 8GB dan memori internal 256GB, serta RAM 12GB dan memori internal 256GB. Dan yang kurang dari HP ini adalah tidak ada kamera ultra wide, tidak ada audio jack dan speakernya masih mono, serta SIM tray-nya hybrid. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, iQOO Z7X 5G. iQOO Z7X 5G ditawarkan dengan keunggulan daya dan performa mumpuni, namun dibanderol dengan harga yang terjangkau. Untuk dayanya, HP ini hadir dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dan didukung teknologi 80 Watt flash charge. Pada dapur pacunya, iQOO Z7X 5G disokong oleh chipset dari Snapdragon 695. Tidak hanya itu, iQOO juga memberikan RAM 8GB yang dapat ditambah 8GB extended RAM untuk mendukung aktivitas harian dengan mulus dan lancar. Lalu HP ini juga dibekali ruang pendingin 5 layer liquid cooling sehingga mampu menurunkan panas inti CPU hingga 10 derajat Celcius. Sebuah perpaduan yang epik antara performa mumpuni yang akan dibantu dengan daya tahan baterai yang bagus untuk membuat penggunanya semakin betah main game lama-lama di HP ini. Layar IPS pada HP ini memiliki luas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan ada teknologi eye protection-nya juga. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya lensa ultra-wide dan layarnya yang belum AMOLED serta speakernya yang masih mono. Namun kalau kamu tertarik, link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keenam, Infinix GT10 Pro.
HP gaming terbaru Infinix sekaligus yang pertama ini memiliki keunggulan karena mengusung desain ala cyberpunk serta spesifikasi mumpuni. HP ini punya lampu mini LED di bagian belakang yang dapat menyala sesuai keinginan penggunanya dengan pilihan warna cyber black dan mirage silver. Sebagai HP gaming, performanya tentu diperhatikan betul oleh Infinix. Maka dari itu dapur pacunya pun memakai chipset MediaTek Dimensity 8050 yang berhasil jadi chipset paling kenceng di harga 3 jutaan. Skor Antutu yang diperoleh udah mendekati 800.000 yang mana itu termasuk sangat tinggi. Chipset 5G tersebut disokong RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB UFS 3.1 yang bisa diperluas pakai microSD sampai 1TB. Ponsel ini juga ada fitur virtual RAM hingga 8GB lagi, yang jika di total HP ini memiliki RAM 16GB. Buat mainin game sekelas PUBG Mobile jadi terasa ringan, karena bisa mainin settingan smooth ekstrim dengan stabil di 60 FPS. Sementara untuk mainin Genshin Impact juga udah relatif nyaman dengan settingan yang disesuaikan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan pengisian daya 45 Watt. Serta ada fitur bypass charging yang dapat mengalirkan daya charging langsung ke motherboard, sehingga aman ketika dipakai main sambil ngecas dan baterai juga lebih tahan lama. Lalu segala fitur pendukung bermain game seperti gyroscope hardware dan speaker stereo juga udah tersedia di HP Infinix yang satu ini. Namun kebiasaan HP gaming pada umumnya untuk bagian kamera selalu dikorbankan seperti hasil kameranya yang kurang optimal dan tidak adanya lensa ultra wide. Lalu untuk layarnya juga sayang belum ada pelindung Gorilla Glass. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Redmi Note 12 Pro 5G. HP yang rilis pada Maret 2023 ini menawarkan spesifikasi all-rounder yang bisa jadi salah satu yang terbaik untuk saat ini. Hadir dengan layar OLED seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, serta memiliki refresh rate 120Hz yang menawarkan kemulusan dan kenyamanan bagi penggunanya. Performa HP Xiaomi ini ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 1080 dengan sokongan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 13GB, serta ruang penyimpanan internal sebesar 256GB. Kinerjanya udah termasuk yang bagus, mainin ML di settingan Ultra HD Shadow nyala pun bisa stabil di kisaran 88 hingga 90 FPS tanpa adanya lag yang mengganggu. Selain bagus di gaming, bagian fotografinya juga dibekali kamera utama 50MP, ditemani kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Kamera utamanya ini juga didukung fitur OIS untuk mengambil foto dan video dengan lebih stabil. Sementara kamera depan beresolusi 16MP untuk memenuhi kebutuhan selfie dan video call. Dan asiknya lagi, baik kamera depan maupun kamera belakangnya udah bisa merekam video di resolusi 1080p 60fps. Sementara untuk soal dayanya sendiri tertanam baterai 5000 mAh yang mendukung pengecasan cepat 67 Watt yang bisa ngisi daya dari 0 hingga penuh hanya dalam 53 menit aja. Sedangkan yang jadi kekurangan HP ini adalah tidak adanya slot untuk kartu SD. Dan pada saat keluar dari box masih pakai Android 12. Jadi dengan jaminan update 2 kali HP ini cuma bisa update sampai Android 14 aja. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 3 jutaan RAM 8/256GB terbaik paling worth it di awal tahun 2024. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.